Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Citra. Hari ini saya akan membahas mengenai teori probabilitas. Yang pertama ada noise dan variabel acak. Setiap pengukuran yang dilakukan pasti memiliki noise, dan jika dilakukan secara berulang kali, maka hasilnya akan berbeda. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1, di mana terdapat histogram dari 200 pengulangan dan probabilitas fungsi densitasnya. Setiap variabel mempunyai sifat yang pasti dan presisi. Variabel tidak dapat diukur secara langsung. Adapun sifat sebenarnya dari variabel acak ditentukan oleh fungsi probabilitas densitas. Adapun probabilitas D yang terletak pada satu rentang ditulis sebagai berikut. Untuk kasus khusus D1 sama dengan min tak hingga dan D2 sama dengan D, yang menyatakan probabilitas nilai variabel acak kurang dari atau sama dengan nilai D yang diberikan, disebut sebagai fungsi distribusi kumulatif. Adapun dalam MATLAB, probabilitas total dan distribusi probabilitas kumulatif dapat ditulis sebagai berikut. Dengan titik keseimbangan dari distribusi diberikan oleh persamaan berikut. Varians distribusi dituliskan sebagai berikut. Adapun cara menghitung nilai variansi di MATLAB adalah seperti di bawah ini. Selanjutnya, nilai min dan varians dapat dihitung sebagai berikut, dengan ds merupakan min sampel dan sigma S merupakan standar deviasi. Dalam MATLAB, perhitungan ini dapat dikomputasi menggunakan fungsi min_dr dan stdr, di mana dr merupakan n-real dari variabel acak D. Selanjutnya, korelasi data. Distribusi yang berkorelasi memiliki area negatif dan positif, seperti yang tampak pada gambar 2, di mana fungsi membagi bidang menjadi 4 kuadran, sehingga didapatkan kovariansnya sebagai berikut. Adapun matriks kovariansnya dapat diestimasi dari sekumpulan N realisasi data, sehingga kovarians sampelnya menjadi seperti berikut, di mana DIS adalah min sampel dari titik data ke I. Selanjutnya, fungsi variabel acak. Pada gambar 3A, tampak fungsi probabilitas densitas seragam di interval 0 kurang dari D kurang dari 1, sedangkan yang B menampakkan fungsi probabilitas densitas yang ditransformasikan. Adapun faktor peragangannya adalah sebagai berikut, dengan aturan Jacobian di bawah ini, sehingga fungsi probabilitas densitasnya akan berubah menjadi seperti di bawah ini. Secara khusus, rata-rata dan kovariansnya dapat ditunjukkan masing-masing menjadi seperti berikut. Selanjutnya, fungsi densitas probabilitas Gaussian. Bentuk fungsi probabilitas Gaussian adalah sebagai berikut. Fungsi probabilitas densitas Gaussian sangat umum karena merupakan fungsi pembatas untuk jumlah variabel acak. Adapun distribusi bersamanya adalah sebagai berikut. Berikutnya, uji asumsi statistik Gaussian. Dengan n variabel acak Gaussian xi dan masing-masing min 0 dan varians unit, dapat membuat variabel acak baru sebagai berikut. Fungsi yang menghubungkannya tidak linear, sehingga tidak mempunyai fungsi probabilitas densitas Gaussian, melainkan menjadi sebagai berikut. Ini disebut sebagai fungsi densitas probabilitas C kuadrat. Adapun uji C kuadrat Pearson dalam MATLAB dapat dihitung sebagai berikut, di mana C2df merupakan distribusi kumulatif C kuadrat. Selanjutnya, fungsi densitas probabilitas bersyarat. Fungsi densitas probabilitas bersyarat PD1D2 tidak sama dengan PD1D2, meskipun masih berhubungan. Adapun perbedaan utamanya ialah PD1D2 hanya fungsi densitas probabilitas dalam variabel D1, sedangkan D2 hanya info tambahan. Selanjutnya, soal kepercayaan. Kepercayaan suatu pengamatan adalah probabilitas suatu variabel acak yang berada dalam jarak tertentu dari rata-rata sebenarnya. Tingkat kepercayaan akan sangat kecil jika sebagian besar area terkonsentrasi di dekat rata-rata. Lebar interval berkaitan dengan variansi, di mana jika distribusi variansinya besar, maka interval kepercayaannya cenderung besar pula. Berikutnya, komputasi realisasi variabel acak. Adapun kemampuan untuk membuat vektor realisasi dari variabel acak sangat penting. MATLAB menyediakan fungsi acak yang dapat menghasilkan realisasi dari banyak fungsi densitas probabilitas yang berbeda. Contohnya, M sama dengan random, dalam kurung normal, M bar, sigma, N1.
Dalam kasus tidak ada fungsi sebelumnya, maka digunakan aturan sebagai berikut. Karena P sama dengan 1, maka persamaan diferensial untuk dm adalah sebagai berikut. MATLAB menyediakan fungsi geometri, maka D sama dengan random dalam kurung uni F, 0,1, n, 1. Dan M sama dengan norm min V dalam kurung D, M bar, sigma. Sekian pembahasan mengenai teori probabilitas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.